Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, di mana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama dari kinerja sektor kripto itu belum ada yang bagus ya. Masih sama lah ya pergerakannya dengan ya hari ini gitu. Jadi belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Semoga saja di sini teman-teman ya kalau kita lihat parameter harganya Bitcoin kan berada di era 77.000 something gitu kan. Semoga malam hari ini dia bisa kembali menyentuh di area 80 ribuan. Nah, sedangkan di sini teman-teman ya kalau kita lihat dari segi market cap ya, terus kita lihat dari segi altcoin index sama fair and greed index teman-teman ya. Jadi di sini mengalami fase yang memang kurang bagus di mana fair and greed index menunjukkan ekstrim ketakutannya ya. Jadi ketakutan ekstrim teman-teman. Terus kalau kita lihat indeksnya altcoin juga turun, market cap juga turun. Oke, dipicu dengan penurunan Bitcoin lagi ya. Terus di sini seperti Ethereum, XRP ini turunnya juga cukup signifikan teman-teman ya, cukup dalam. XRP aja udah di bawah 2 dolar, tepatnya di area 1,79 dolar teman-teman ya. Oke, apakah XRP ini masih bisa untuk bangkit? Ya kita lihat saja nanti dari perkembangan market. Jadi kalau dibilang penurunan daripada altcoin kali ini sebenarnya ini penurunan yang cukup sehat. Kenapa saya bilang ini penurunan cukup sehat? Karena penurunannya serentak bro, ya bukan hanya satu atau dua koin aja, serentak secara overall, secara keseluruhan, altcoin mengalami penurunan serentak. Jadi penurunan yang cukup sehat gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan membahas perihal tentang SRP, di mana bisakah SRP itu mencapai di area 100 dolar dengan pasokan sekitar 100 miliar, ya kan? Nah, jadi di sini ada perhitungannya juga nih teman-teman ya. Jadi karena di sini teman-teman ya, karena SRP terus mendapatkan adopsi secara globalnya, adopsi XRP ini saat ini sedang berkembang ya, walaupun market dalam kondisi kurang bagus. Jadi banyak investor bertanya-tanya apakah aset kripto dapat mencapai titik tertinggi seperti 100 dolar per tokennya. Nah, banyak pemimpin industri yang memperdebatkan kemungkinan ini. Analis mengandalkan tren historis untuk memprediksi harga jangka waktu pendek agar hal itu terwujud. Oke. Sementara itu para kritikus ya kan ya antara apa ya pro kripto dengan fooder gitu kan. Nah, berpendapat bahwa harga SRP di atas 100 dolar terlalu mengada-ngada. Faktor utama dalam beberapa perspektif ini adalah pasokan SRP dan harga saat ini sekitar di area 2,10 dolar, bahkan udah di bawah 2 dolar ya. Jadi tanggapan kapitalisasi pasar ya tantangan yaitu tentang market cap tentunya teman-teman ya. Jadi dengan total supply XRP itu 100 miliar. Jadi untuk mencapai di harga 100 dolar per token, market cap daripada XRP mencapai di area 10 triliun. Apakah ini masuk di akal atau memang ini hanya sekedar halu? Kalau menurut saya pribadi 10 triliun itu terlalu overpower ya. Jadi kemungkinan besar untuk mencapai di area 100 dolar itu kecil banget kemungkinannya. Nah, berikutnya, apakah kapitalisasi pasar 10 triliun itu realistis untuk XRP? Untuk saat ini teman-teman tidak realistis. Ya perlu garis bawahi tidak realistis. Kenapa? Karena market cap daripada Bitcoin aja di area 1,6 triliun. Market cap secara keseluruhan sektor kripto berada di area 2,4 triliun teman-teman. Jadi kalau XRP di area 10 triliun untuk market capnya ini gila banget, kenaikannya membutuhkan berapa kali lipat dengan market cap XRP saat ini gitu kan. Tapi ini ada mekanisme ya, kalau nggak salah teman-teman kita sempat membahas bahwasanya setiap transaksi yang terjadi dalam stable coinnya yaitu US apa ya namanya stable coinnya aku lupa teman-teman, itu akan diselipkan mekanisme burning walaupun nggak banyak. Jadi ini bisa mengurangi supply daripada si XRP yang tadinya 100 miliar nanti semakin menipis gitu kan. Nah,
Terus di sini teman-teman ya, kalau kita lihat kita bandingkan ya dengan market cap emas itu sekitar 20,55 triliun. Jadi kalau Apple yaitu di area 2,83 triliun, Bitcoin sekitar 1,6 triliun. Oke, seluruh pasar sektor kripto itu berada di area 2,4 triliun. Sedangkan sederhananya agar XRP dapat mencapai di area 100 dolar per token, nilai harus mengungguli Bitcoin dan Ethereum dan kemungkinan besar melampaui nilai gabungan pasar keuangan global saat ini, terutama jika pasar yang lebih luas gagal melihat pertumbuhan yang sebanding atau jika XRP sepenuhnya memisahkan diri dari Bitcoin dan tren pasar yang lebih luas ya. Intinya di sini teman-teman ya, bisakah XRP itu mencapai di area 100 dolar? Nah, secara matematis ada kemungkinan XRP dapat mencapai di area 100 dolar, namun secara praktis mencapai kapitalisasi pasar 10 triliun akan mengharuskan XRP untuk memimpin standar keuangan kripto dan global. Secara khusus, hal ini memicu pertanyaan tentang potensi valuasi emas dan Bitcoin karena aset-aset ini memiliki penerimaan global yang jauh lebih luas daripada XRP. Khususnya beberapa proyek menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk XRP tumbuh dari 2 dolar menjadi di area 100 dolar. Berarti untuk jangka panjangnya ya teman-teman ya. Kalau untuk jangka panjang sih saya nggak apa ya. Kalau untuk jangka panjang sih possible ya untuk 100 dolar. Kenapa? Karena ya semakin lama di sini nanti teman-teman pasti harga Bitcoin akan semakin mahal, market cap Bitcoin akan semakin membengkak juga, secara khususnya market cap kripto secara keseluruhan juga akan membengkak, ya tidak menutup kemungkinan market cap daripada XRP juga bisa membengkak ya. Dan semoga saja teman-teman pihak daripada Ripple ya siapa tahu khilaf gitu kan ya, token yang masih bukan terunlock, yang masih di lock ya di dalam wallet escrow tiba-tiba dikirim ke dead wallet. Ya siapa tahu bro ya. Kalau itu terjadi itu akan menjadi natif yang sangat bullish loh bagi XRP dan harga XRP jauh lebih mahal lagi tentunya. Nah, untuk saat ini kan harga XRP sedang ancur-ancurnya juga tuh ya kan. Udah berada di area 1, sekian dolar, intinya udah di bawah 2 dolar. Jadi prospek ya, kalau kalian masih yakin nih dengan potensi XRP, silakan kalian udah bisa tuh untuk melakukan DCI gitu kan. Tapi saya nggak nyuruh ya, udah bisa lah intinya seperti itu. Kenapa? Karena di sini sebenarnya masih ada beberapa naratif bullish untuk XRP. Contohnya seperti ETF-nya ya, dan baru-baru ini juga ada ya rumor ya, semisal XRP ya atau Ripple itu mampu menguasai 1% dari nilai transaksinya Swift, nanti price harganya akan sekian, itu udah ada perkiraannya gitu kan. Terus ya rumor tentang cadangan aset Amerika Serikat ya kan, kasus penyelesaian daripada SEC dengan Ripple gitu. Nah, jadi masih ada naratif-naratif bullish sebenarnya ya. Oke lah, mungkin ini dulu ya, intinya tetap disclaimer, tempat kripto itu ya tempat terbaik juga lah ya untuk menggandakan duit, cuman ya terbaik juga untuk buat duit. Jadi ya gunakan uang kalian sebijak mungkin dan tetap disclaimer. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.